Nah, selanjutnya kita paham mengenai apa itu jasa, kemudian kita paham apa itu profesi. Nah, kita lanjut ke profesional. Apa sih itu profesional? Dari katanya saja, profesi itu pekerjaan yang kita tekuni. Jasa itu adalah kegiatan untuk melayani seseorang. Nah, profesional itu apa? Profesional adalah seseorang yang menguasai ilmu secara mendalam pada bidangnya, atau seseorang yang mampu mengkonversikan ilmunya menjadi keterampilan, seseorang yang selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta seseorang yang memiliki sikap komitmen tinggi, jujur, tanggung jawab, berpikir sistematis, dan menguasai materi. Nah, kita telah memiliki profesi. Jadi profesi pada bidang tertentu, misalnya hakim. Kita dikatakan sebagai hakim yang profesional apabila kita menguasai ilmu tersebut mendalam dan mampu mengkonversikan ilmu kita menjadi keterampilan. Ya, menjadi seorang hakim yang baik, menjadi seorang hakim yang menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, ataupun menjadi seorang hakim yang memiliki sikap seperti seorang profesional ini. Nah, selain itu, misalnya kita bekerja atau memiliki profesi sebagai seorang broadcaster atau mudahnya saja berprofesi sebagai seorang misalnya ya pendakwah. Nah, berprofesi sebagai seorang pendakwah, bidang pekerjaannya adalah berdakwah. Nah, itu adalah bidang keterampilan yang memang dia kuasai. Nah, misalnya seorang pendakwah. Seorang pendakwah dikatakan profesional apabila dia menguasai ilmunya mendalam dalam bidang keislaman. Kemudian dia mampu mengkonversikan ilmunya menjadi sebuah keterampilan. Keterampilan apa kalau seorang pendakwah? Pendakwah itu memiliki keterampilan soft skill dan keterampilan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhinya tentu saja mempengaruhi yang baik sesuai bidang ilmu yang telah dia pelajari. Nah, soft skillnya tadi seperti Bapak sudah bilang kemampuan untuk berkomunikasi. Karena seorang pendakwah yang profesional otomatis dia itu bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya public speakingnya bagus, cara penyampaian materinya bagus, cara medianya pun baik. Nah, oleh sebab itu ilmu yang dia sampaikan bisa terserap oleh orang yang mendengarkannya. Nah, pendakwah itu pastinya karena dia setelah menguasai ilmu kan, apalagi ilmu untuk berdakwah kan ilmu keislaman. Nah, dia selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi yang melekat pada diri dia tersebut. Nah, selanjutnya pastinya seorang pendakwah memiliki sikap seperti profesional, yaitu komitmen tinggi, jujur, tanggung jawab, berpikir sistematis, dan menguasai materi. Jangan sampai ketika seorang pendakwa tidak menguasai materi, itu artinya dia tidak bersikap seperti seorang profesional. Seperti itu. Selanjutnya kita memahami ruang lingkup profesionalisme. Jadi profesionalisme itu bisa didefinisikan sebagai tingkah laku, kepakaran, kualitas dari seseorang yang profesional. Seorang tadi sudah dikatakan profesional, dia menguasai materi, memiliki sikap profesional dan lain sebagainya telah kita pelajari bersama pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kita belajar nih mengenai profesionalisme. Nah, sebutan profesionalisme ini mengacu kepada sikap mental dalam membentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Nah, apabila seorang pendakwah tadi ya, kita contohnya sudah berprofesi sebagai pendakwah, kemudian dia sudah bersikap profesional. Nah, kemudian dia terus mengembangkan kualitas, baik kualitas keilmuan, kualitas keterampilan. Nah, itu dia dikategorikan memiliki profesionalisme atau memiliki sifat profesionalisme. Nah, contohnya nih ada contoh lain, seorang guru memiliki profesionalisme akan tercermin dari sikap mental, komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Nah, seorang guru yang memiliki profesionalisme, nah dia sudah berprofesi sebagai seorang guru. Dia memiliki sikap profesional, paham mengenai materi yang telah dia ajarkan. Nah, kemudian dia memiliki
sikap profesionalisme atau sifat profesionalisme dengan cara dia terus mengembangkan dan meningkatkan, mencoba berbagai cara dan strategi untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik, kualitas dari anak-anak muridnya untuk dapat lebih mudah menyerap materi, dapat nilai yang semakin meningkat ataupun sukses, baik sukses secara akademis maupun sukses secara non akademis. Lanjut ke profesionalisme, masih membahas profesionalisme. Profesionalisme itu nilai-nilai profesional harus menjadi bagian yang telah menjiwai seseorang yang sedang mengemban sebuah profesi. Nah, apabila seseorang itu telah mengemban profesi, seharusnya nilai-nilai profesional itu menjadi bagian yang telah dijiwai. Dan apabila nilai-nilai profesional ini, nilai-nilai profesional seperti sudah Bapak uraikan sebelumnya itu sudah dijiwai, nah itu bisa dikatakan dia memiliki sifat profesionalisme. Usahanya seperti apa sih untuk meningkatkan kemampuan profesional? Yang pertama itu ada sertifikasi, ada akreditasi, dan forum komunikasi. Dan ketiga ini itu untuk meningkatkan kemampuan profesional kan? Nah, untuk meningkatkan kemampuan profesional itu artinya dia memiliki sifat profesionalisme. Jadi kita telah paham kan apa itu jasa, apa itu profesi, apa itu profesional, dan apa itu profesionalisme. Nah, kita dapat menyimpulkan jasa profesi. Jasa profesi itu apa? Jasa profesi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan atau servis dalam bidang tertentu kepada orang lain yang membutuhkan. Jasa profesi yang akan kita pelajari untuk kelas 12 itu adalah jasa profesi non pelatihan formal. Artinya kita belajar di sekolah saja, ya. Belajar bersama-sama di sekolah. Nah, jasa profesi yang akan dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk kelas 12 itu jasa profesi bisa berasal dari bakat kalian ataupun bisa berasal dari pengalaman kalian untuk seperti pengalaman lomba dai atau lomba LCT ataupun lomba debat dan lain sebagainya. Itu kan sebuah pengalaman tuh. Nah, kalian telah memiliki pengalaman misalnya lomba debat pasti harus memiliki soft skill yaitu berkomunikasi. Public speakingnya harus bagus dan penguasaan bahasa Inggrisnya harus bagus. Nah, itu kita coba kembangkan lagi di sini. Nah, kemudian ada kita pelajari secara otodidak. Dan apabila bakatnya belum terlihat, kemudian belum ada pengalaman dalam jasa profesi tersebut, nah kita belajar secara mandiri dan otodidak. Nah, baik bakat, pengalaman, atau belajar secara otodidak akan menghasilkan hard skill dan soft skill. Apa itu hard skill? Hard skill adalah kemampuan teknis menggunakan alat sesuai dengan prosedur. Jadi kemampuan untuk menjalankan kamera, kemampuan untuk berkendara, kemampuan untuk menyolder, kemampuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, itu adalah kemampuan hard skill. Nah, selain itu ada nih soft skill yang mengiringi kemampuan hard skill, yaitu kemampuan non teknis atau kemampuan interaksi sosial. Dalam dunia kerja, dalam berkembang, dalam kita itu hidup, karena kita tidak bisa hidup sendiri sebagai seorang manusia, kita harus mengutamakan soft skill. Nah, sejak dini kita untuk mengasah atau mengembangkan soft skill kita. Nah, soft skill yang harus dimiliki atau harus dikembangkan sejak dini adalah skill untuk berkomunikasi. Kalian itu jangan takut untuk berbicara di depan umum. Jangan takut untuk mengemukakan pendapat. Dan jangan takut untuk apabila kalian itu disuruh atau diperintahkan atau diinstruksikan untuk berbicara gitu di depan umum, presentasi dan lain sebagainya. Jangan takut, lakukanlah dengan semampu kalian. Lama-lama kalian akan terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi di depan umum. Nah, seperti itu. Karena kemampuan komunikasi inilah yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa membuat brand kalian itu lebih
dikenal orang lain dan bisa membuat kalian itu lebih dikenal dan bisa membuat kalian itu lebih menjadi seorang yang profesional. Nah, selain kemampuan komunikasi, ada kemampuan manajerial, teamwork atau bekerja sama, kemampuan sebagai seorang pemimpin, beretika. Nah, kalian berkomunikasi jangan asal-asal berkomunikasi. Meskipun kalian sudah berani berkomunikasi, harus memiliki etika. Kita sebagai seorang umat muslim, kita ada etika yang melekat dalam diri kita, yaitu norma-norma keislaman. Dan norma-norma keislaman tersebutlah yang membentengi kita untuk berkomunikasi. Ya, jadi jangan sampai ya kita berkomunikasi itu tidak menggunakan etika atau tidak sopan dan menggunakan bahasa yang tidak baik. Nah, selanjutnya soft skill yang harus kalian miliki adalah inisiatif. Jangan disuruh terlebih dahulu baru kalian mengerjakan suatu hal tersebut. Apabila ada sampah di jalan, inisiatiflah untuk memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat yang selayaknya, yaitu di tempat sampah. Apabila ada yang jatuh, misalnya di hadapan kalian, berinisiatiflah untuk menolong orang tersebut yang sedang terjatuh. Tadi ada ramah dan sopan, sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Kemampuan marketing, kemampuan untuk memasarkan produk. Nah, ini anak zaman sekarang ini cenderung lebih malu untuk memasarkan produknya, malu untuk berjualan. Padahal kemampuan marketing itu, pemasaran produk itu adalah soft skill yang harus dimiliki dan banyak dicari oleh orang-orang di masa sekarang. Dan sepertinya di masa yang akan datang pun banyak orang yang mencari marketing handal atau seorang yang bisa memasarkan produknya dengan handal. Karena menjadi pengusaha itu merupakan future goals, salah satu future goals. Kita tidak bisa pungkiri ya nak, kehidupan sekarang itu lapangan pekerjaan sangat sempit. Kalau kalian tidak cerdas, kalian tidak memiliki keterampilan yang sangat banyak, dan kalian tidak memiliki keahlian tertentu, itu maka kalian siap-siaplah untuk tersingkir atau tersisih. Salah satu cara atau kegiatan yang bisa kalian tempuh apabila kalian tersisih adalah menjadi seorang pengusaha. Banyak kok lulusan ITB, lulusan UI, semua, bahkan Bill Gates sekalipun yang tidak lulus dalam universitas ternama, itu dia bisa menjadi seorang pengusaha dalam bidang dan kemampuannya masing-masing. Jadi jangan anggap remeh mata pelajaran ini. Kalian ambil yang baik-baik untuk diri kalian. Apabila ada inspirasi di dalamnya, kalian terapkan, kalian serap, dan apabila ada kekurangan, maka kalian perbaiki. Itu proses kreatif dan inovatif. Jangan menjadi generasi yang hanya menyalahkan dan selalu mengeluh. Nah, kemudian kemampuan adaptif. Nah, adaptif ini kemampuan untuk beradaptasi. Ketika kita berada di lingkungan baru, nah secepat mungkin kita harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jangan menunggu lingkungan yang menyesuaikan dalam diri kita, karena sesungguhnya apabila kalian nanti baik itu kuliah maupun kalian itu di dunia pekerjaan, kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau tidak, kalian akan kalah dan kalian akan tersingkir. Amati video berikut ini. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all. Nah, itu adalah video yang Bapak ambil dari TikTok. Dari Bapak Julio, ini adalah seorang CEO perusahaan ternama di Jakarta. Nah, dari video yang sangat sederhana ini berkisar antara 60 detik, beliau menjelaskan bahwa
Jangan bermimpi yang terlalu besar deh kalau hal-hal yang sederhana yang berada di depan mata kalian tidak kalian selesaikan. Sepertinya contohnya belajar. Kalau kalian tidak menyelesaikannya dengan baik, sudah deh, nggak usah bermimpi terlalu besar. Kemudian tunaikanlah hak dan tanggung jawab kalian di rumah, seperti jagalah kebersihan di rumah, jagalah kebersihan di kamar, kemudian lain sebagainya. Lakukan hal-hal yang kecil sebelum kalian melakukan hal yang besar, karena hal yang besar itu tercipta dari langkah yang kecil.